teman-teman relation, apa kabarnya nih? Hari ini kita akan bahas tentang analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu konsep dasar analisis regresi, model regresi sederhana, setelah itu ada konsep dasar analisis regresi berganda, dan yang terakhir model regresi berganda. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu konsep analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Berdasarkan penelitian, menemukan adanya kecenderungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi juga memiliki anak-anak yang tinggi. Sebaliknya, orang tua yang memiliki tubuh yang pendek juga memiliki anak-anak yang bertumbuh pendek. Namun demikian juga terdapat kecenderungan bahwa tinggi anak bergerak menuju ke arah tinggi rata-rata populasi secara keseluruhan. Kemudian, analisis regresi berganda itu merupakan analisis ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi nilai-nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya. Analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung berdasarkan pada variabel bebas disebut dengan analisis regresi sederhana. Sedangkan analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung berdasarkan dua atau lebih variabel bebas disebut dengan analisis regresi berganda. Perbedaan yang mendasar antara analisis korelasi yang dibahas pada yang sebelumnya dengan analisis regresi adalah bahwa analisis korelasi itu hanya bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antar dua variabel, sehingga pada analisis korelasi tidak membedakan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Sedangkan pada analisis regresi, selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi itu digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Istilah lain variabel bebas dan variabel tergantung ada beraneka macam, namun pada prinsipnya variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variasi hubungan pada variabel tergantung, dan sebaliknya, variabel tergantung itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variasi perubahan pada variabel bebas. Kemudian kita akan masuk ke istilah lain dari variabel bebas dan variabel tergantung. Yang pertama yaitu variabel yang dipengaruhi atau Y yaitu variabel tergantung, kemudian ada variabel dijelaskan, variabel yang diramalkan, kemudian ada variabel yang diregresi, dan yang terakhir variabel tanggapan. Kemudian untuk variabel yang mempengaruhi itu ada variabel bebas, ada variabel yang menjelaskan, ada variabel peramal, variabel yang meregresi, dan yang terakhir variabel perangsangan atau kendali. Analisis regresi itu sering digunakan sebagai salah satu alat analisis untuk membuat proyeksi. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa nilai suatu variabel dapat dipengaruhi oleh satu atau lebih perubahan variabel lain. Dengan menggunakan analisis regresi, maka akan diperoleh koefisien untuk setiap variabel bebasnya. Dengan diperolehnya koefisien regresi, maka diharapkan akan dapat dibuat proyeksi atas besarnya nilai variabel tergantung yang mampu meminimumkan penyimpangannya. Pembangunan model regresi harus didasarkan pada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Identifikasi adanya hubungan sebab akibat serta penentuan mana variabel bebas dan mana variabel tergantung dapat didasarkan pada teori, penelitian sebelumnya, atau berdasarkan pada penjelasan logis. Kemudian kita masuk ke contoh fenomena bisnis yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang pertama ada hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Karena biaya promosi ditingkatkan, maka produk semakin dikenal di pasar dan menarik minat konsumen, sehingga mendorong terjadinya peningkatan volume penjualan. Kemudian yang kedua, itu ada hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Karena harga barang naik, maka kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut menjadi
berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan atas penerimaan barang. Kemudian yang ketiga yaitu ada hubungan antara tingkat pendapatan rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga. Dengan semakin tingginya tingkat pendapatan rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu hubungan antara upah dengan produktivitas. Semakin tinggi upah yang diberikan kepada karyawan, maka akan mendorong karyawan tersebut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh semangat sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, analisis regresi tidak boleh digunakan untuk menguji hubungan yang bersifat identitas. Hubungan identitas itu merupakan hubungan yang bukan disebabkan oleh adanya fenomena sebab akibat, tetapi disebabkan oleh sebuah persamaan yang telah dibentuk. Kita masuk ke contoh hubungan yang menunjukkan adanya hubungan identitas. Yang pertama yaitu hubungan antara likuiditas dan aktiva lancar. Hubungan antara dua variabel tersebut itu bukan merupakan hubungan sebab akibat, tetapi merupakan hubungan identitas karena untuk mengukur besarnya tingkat likuiditas adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara produktivitas dengan hasil produksi. Hubungan dua variabel tersebut itu bukan merupakan hubungan sebab akibat, tetapi merupakan hubungan identitas karena untuk mengukur besarnya produktivitas adalah hasil produksi atau output dibagi dengan jam kerja atau input. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara upah yang diterima dengan hasil produksi. Hubungan kedua variabel tersebut itu merupakan hubungan identitas jika besarnya upah ditentukan dari hasil produksi dikalikan dengan upah per unit produk. Kemudian kita masuk ke model regresi sederhana. Regresi sederhana itu digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung. Model yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Keterangannya yaitu sebagai nilai yang diramalkan, kemudian A itu merupakan konstansa, kemudian yang B itu merupakan koefisien regresi, X-nya adalah variabel bebas, dan yang terakhir itu adalah nilai residu. Dalam analisis regresi, itu ada beberapa hal yang harus dianalisis sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang terbentuk. Beberapa hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan analisis regresi adalah yang pertama, itu ada persamaan regresi. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan model hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Persamaan regresi itu memuat nilai-nilai konsta atau intercept, nilai koefisien regresi, dan variabel bebasnya. Kemudian yang kedua itu ada nilai prediksi. Nilai prediksi itu merupakan besarnya nilai variabel tergantung yang diperoleh dari prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang telah dibentuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi itu adalah besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel tergantungnya. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan baku estimasi, merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan regresi yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Kemudian yang kelima yaitu ada kesalahan baku koefisien regresi, merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Semakin tinggi kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin lemah variabel tersebut untuk diikutkan dalam model persamaan regresi. Kemudian yang keenam itu ada nilai F hitung, digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantung, maka model
persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan, maka hal itu akan masuk dalam kategori tidak cocok atau not fit. Kemudian yang ketujuh yaitu nilai T hitung. Nilai T hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial atau per variabel terhadap variabel tergantungnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak? Kemudian yang kedelapan yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan pernyataan singkat berdasarkan analisis apakah variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung atau tidak. Di samping itu, kesimpulan juga menyatakan apakah model regresi yang terbentuk dalam kriteria cocok atau fit atau tidak. Kemudian kita masuk ke analisis regresi berganda. Sebelumnya kita sudah bahas tentang analisis regresi sederhana, di mana satu variabel tergantung itu diprediksikan hanya menggunakan satu variabel bebas. Kenyataannya di dunia bisnis tidak pernah satu variabel tergantung hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Kenyataannya di lapangan itu jauh lebih kompleks, di mana satu variabel tergantung dapat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas. Oleh sebab itu, analisis regresi sederhana itu perlu diperluas lagi menjadi analisis regresi berganda. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung itu hanya satu, maka dalam regresi berganda variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung itu lebih dari satu. Pada awalnya, regresi berganda dikembangkan oleh para ahli ekonometri untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Fenomena ekonomi dan bisnis itu bersifat kompleks, sehingga perubahan suatu variabel tidak hanya disebabkan oleh satu variabel bebas, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan satu variabel saja. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu besarnya konsumsi keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Kemudian yang kedua yaitu besarnya jumlah penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya biaya promosi dan biaya distribusi yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga yaitu besarnya pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh gaji, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk ke model regresi berganda. Berdasarkan uraian yang tadi telah dijelaskan, diketahui bahwa dalam regresi berganda, variabel tergantung itu dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel tergantung atau Y dengan variabel bebasnya yaitu secara umum dituliskan yaitu sebagai Y sama dengan F kurung buka X1, X2, dan seterusnya. Di mana Y-nya itu merupakan variabel tergantung dan X1, X2, dan seterusnya itu merupakan variabel bebasnya. Kemudian untuk secara piktografik itu model fungsional tersebut itu dapat digambarkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Dalam model tersebut itu terlihat bahwa variabel tergantung itu dimiliki oleh dua atau lebih variabel bebas. Di samping juga terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian untuk persamaan regresi linear berganda itu dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya plus E. Keterangannya yaitu Y-nya itu merupakan variabel tergantung, A-nya merupakan konstanta, B1-nya itu merupakan koefisien regresi untuk X1, B2-nya itu merupakan koefisien regresi untuk X2, Bn-nya itu merupakan koefisien regresi untuk Xn, X1-nya itu merupakan variabel bebas pertama, X2-nya itu merupakan variabel bebas kedua, Xn-nya itu merupakan variabel bebas ke N, dan yang terakhir itu merupakan nilai residu. Kemudian untuk
Seperti yang pada analisis regresi sederhana, pada analisis berganda itu juga ada beberapa hal yang harus dianalisis sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang terbentuk. Beberapa hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan analisis regresi adalah yang pertama ada persamaan regresi. Persamaan regresi itu digunakan untuk menggambarkan model hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Persamaan regresi ini memuat nilai konstanta atau intercept, nilai koefisien regresi atau variabel bebasnya. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai prediksi, di mana nilai prediksi itu merupakan besarnya nilai variabel tergantung yang diperoleh dari prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang telah terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. Kesalahan baku estimasi itu merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan regresi yang terbentuk dengan nilai senyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesalahan baku koefisien regresi. Itu merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Kemudian ada nilai F hitung, di mana digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Kemudian ada nilai T hitung itu merupakan T hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial atau per variabel terhadap variabel tergantungnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, merupakan pernyataan singkat berdasarkan hasil analisis apakah variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh terhadap variabel tergantung atau tidak. Sekian dulu pembahasan kita pada hari ini tentang analisis regresi sederhana dan juga analisis regresi berganda. Ditunggu untuk materi selanjutnya.